Shalom semuanya, sejenak kita mendengar firman menyapa, sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa hari ini, Kamis 12 Mei 2022, tertulis dalam kitab Yesaya 54 ayat 10. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul nas kita hari ini, janji Tuhan abadi. Dalam kitab Yesaya digambarkan gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Suasana gunung beranjak dan bukit bergoyang menggambarkan analogi dengan beberapa pergumulan masalah kehidupan yang silih berganti datang dalam kehidupan kita. Sebagai umat Tuhan percaya, tak seharusnya kehilangan damai sejahtera, sebab kita punya Tuhan yang adalah Sang Raja Damai. Dialah sumber dari damai sejahtera yang dianugerahkan kepada setiap umatnya. Damai sejahtera adalah salah satu berkat rohani yang diberikan kepada kita. Seorang yang ingin memiliki damai sejahtera tak perlu mencarinya berkelana sampai ke ujung bumi. Cukup dalam dan datang pada Yesus Kristus dan menerima Dia dalam hatinya, maka damai sejahtera itu akan Tuhan anugerahkan. Iblis tak mampu mengambil satupun berkat Tuhan dari hidup kita selama kita tinggal dengan Tuhan. Namun dikala kita menyimpang dari jalan Tuhan, maka si iblis pun dengan mudah mencuri damai sejahtera itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengerti memahami janji Tuhan itu, yang pertama, Tuhan selalu setia dengan janjinya. Sekali Tuhan berjanji berlaku untuk selamanya. Coba saksikan matahari. Janji Tuhan ibarat janji matahari yang selalu setia, terbit di sebelah timur, terbenam di sebelah barat sejak dunia ini ada, sekarang dan akan datang. Yang kedua, janji Tuhan itu ya dan amin. Bagaimana kita mengimani janji Tuhan itu? Janji Tuhan itu tidak pernah batal. Tuhan tidak pernah mem-PHP-in umatnya. Tuhan tidak pernah memberi harapan palsu kepada umatnya. Sekali Tuhan berjanji, itu berlaku untuk selamanya. Imani, hal itu akan terwujud dalam hidupmu. Yang ketiga, janji Tuhan itu adalah kekuatan kita. Ibarat orang tua nih, menjanjikan kita satu hadiah dikala kita berhasil meraih pendidikan misalnya. Di saat kita ulang tahun misalnya. Tentu kita akan semangat dengan janji orang tua memberikan kita yang kita inginkan. Menjadi kekuatan kita, demikian juga janji Tuhan. Bagaimana kita untuk meraih, memberikan satu apresiasi. Demikian Tuhan memberikan kekuatan kepada kita yang selalu memegang janjinya. Percaya akan janji Tuhan, itu yang pasti, yang kita iman dalam kehidupan kita.
memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperolehnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Boleh kita baca dalam kitab Ibrani 10 ayat 36. Yang kedua, meraih ketekunan yang tak tergoyahkan. Bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang oleh suatu apapun. Yang ketiga, survive, bertahan terus, teguh, pantang menyerah untuk mencapai tujuan. Ada tips bagaimana kita untuk selalu tekun menanti janji Tuhan. Yang pertama, membuat kita tetap kuat, tidak rapuh, tidak gampang bersungut-sungut, tetapi dengan tekun kita menjadi seorang yang kuat. Yang kedua, kunci keberhasilan kita, bagaimana kita untuk bermental baja, menjadi seorang hero, menjadi seorang pahlawan yang optimis keberhasilan akan ada di tangan kita. Ketekunan membawa kita kepada keselamatan. Finishing well, akhiri dengan baik. Lakukan apa yang menjadi kewajiban, tanggung jawab kita sebagai umat. Dan biarlah selebihnya Tuhan yang menyempurnakannya. Demikian kita memahami janji Tuhan yang abadi. Semoga kita meraihnya dengan iman kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu kidung pujian untuk tetap datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah, diingatkan kembali akan janji Tuhan dalam kehidupan kami setia sampai selamanya. Walaupun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tidak akan pernah membatalkan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Janji Tuhan seperti janji matahari sejak dunia ini ada. Matahari selalu setia dengan janjinya terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Mampukan kami juga menjadi orang-orang yang setia dengan janji kami. Dikala kami berjanji menjadi pengikut yang setia kepada Tuhan, banyak hal yang akan kami lakukan untuk membuktikan kasih setiamu. Jauhkan kami dari PHP, pemberian harapan palsu, baik kami sebagai umat kepada Tuhan, kami sebagai teman kepada saudara kami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, dan siapapun kami.
Sebagaimana Tuhan yang selalu menepati janji, mampukan kami senantiasa, karena kami hampir semuanya punya janji sendiri dalam hati kami masing-masing, janji dalam setiap tugas kami, janji dalam setiap pekerjaan kami, janji dalam setiap apa yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami. Sebagaimana Tuhan yang selalu setia dengan janjinya, biarlah kami setia dengan janji-janji yang Tuhan yang kami telah berikan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Terima kasih Bapa. Berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan, baik HKBP 7 dan seluruh anak Tuhan di dunia ini, dimanapun mereka berada. Kuat kuasa-Mu yang selalu memberikan mereka kekuatan, dan biarlah seluruh yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, Engkau boleh berkati menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi Bapa di surga. Satu hari ini kami serahkan jiwa raga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah tuntun pimpin kami dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Sembah sujud hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.